Semua orang mengira kasus ini sudah selesai, sampai Ustaz dari Sulaiman akhirnya buka suara. Ternyata ada permainan licik di balik kasus Ammar Zoni. Semua yang selama ini disembunyikan ditulis sendiri oleh Ammar dalam sebuah surat yang tidak pernah sampai ke tangan publik. Apa sebenarnya isi surat itu dan siapa yang selama ini bermain di balik layar? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Aku masih ingat dengan sangat jelas pagi itu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, padahal matahari sudah lama naik. Aku sedang memeriksa beberapa pesan di ponsel ketika seseorang mengetuk pintu rumahku. Ketukan itu pelan, tapi cukup tegas, seolah pembawanya mengerti bahwa kabar yang ia bawa tidak boleh ditunda lebih lama. Ketika pintu kubuka, seorang petugas dari lembaga pemasyarakatan berdiri di depanku. Wajahnya tampak letih, namun sopan. Ia menyapaku, menyerahkan sebuah amplop coklat yang sudah kusut di beberapa bagian. Di sudut amplop itu terdapat tulisan kecil dengan tinta biru, untuk Ustaz dari Sulaiman. Nama itu, namaku sendiri, tiba-tiba terasa berat. Amplop itu seperti menyalurkan energi yang aneh. Bukan energi buruk, tetapi juga bukan energi baik. Lebih tepatnya, energi dari seseorang yang sedang menggantung di antara harapan dan jurang. Ada titipan surat dari saudara Ammar, kata petugas itu pelan. Hatiku langsung menegang. Aku berterima kasih, menutup pintu perlahan, lalu berjalan ke ruang kerja dengan langkah yang tidak sepenuhnya kukendalikan. Entah mengapa, amplop itu seperti membekukan suara-suara di rumahku. Udara menjadi sunyi, dan aku hanya mendengar detak jantungku sendiri yang mulai berpacu. Aku duduk. Kuletakkan amplop itu di meja. Butuh beberapa saat sebelum aku berani membuka lipatannya. Bukan karena takut pada apa yang akan tertulis di dalam, tetapi karena aku mengenal Ammar. Aku tahu caranya menulis. Ia tidak pernah menuliskan sesuatu kecuali hatinya benar-benar penuh. Dan jika ia sampai menulis surat fisik, bukan pesan singkat, itu berarti ada sesuatu yang lebih besar dari yang tampak. Setelah menarik napas panjang, aku robek perlahan bagian atas amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang ditulis dengan tulisan tangan yang kukenal sejak lama. Tulisan yang sedikit miring, tergesa, namun masih rapi. Aku mulai membaca. Assalamualaikum, Ustaz. Maafkan saya kalau surat ini mengganggu. Saya tidak tahu harus bicara ke siapa lagi. Saya takut, Ustaz. Saya benar-benar takut. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya merasa seperti sedang dikejar oleh sesuatu yang tidak bisa saya lihat. Tangan kananku langsung berhenti bergerak. Aku merasakan getaran halus di ujung jariku. Kata-kata itu, bukan kata-kata Ammar yang biasa. Ini bukan gaya orang yang sedang bingung sesaat. Ini suara dari seseorang yang sedang berperang dengan dirinya sendiri. Aku melanjutkan membaca perlahan, baris demi baris. Sejak hari pertama saya masuk, saya merasa seperti ada yang mengincar saya. Bukan hanya dari luar, tapi dari dalam hati saya sendiri. Saya tidak bisa tidur, Ustaz. Saya merasa seperti ada bayangan yang mengikuti saya kemanapun saya pergi. Saya menutup mata sejenak. Hatiku mulai sesak. Aku mengenal Ammar bukan sebagai sosok yang sempurna, tetapi ia selalu punya tekad kuat. Ia bisa rapuh, iya. Tapi tidak seperti ini. Ini jauh lebih dalam, lebih gelap, seperti seseorang yang sedang ditekan dari segala arah. Saat kubuka mata kembali, aku melihat halaman berikutnya. Ustaz, saya mencoba kuat. Saya terus wudu, saya terus salat. Saya terus baca surah yang pernah Ustaz ajarkan. Tapi kadang saya merasa seperti saya tidak lagi mengenal diri saya sendiri. Saya merasa seperti saya sedang diatur. Saya tidak tahu oleh siapa. Tapi saya bisa merasakan tekanan itu. Dan di bagian bawah halaman itu, ada satu kalimat yang membuat tubuhku merinding sampai ke tulang. Saya takut saya sedang dipersiapkan untuk dijatuhkan lebih dalam dari yang saya bayangkan. Aku berhenti membaca. Nadiku berdebar. Ruangan tiba-tiba terasa lebih sempit. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Aku merasa khawatir pada sesuatu yang belum aku mengerti. Aku menyandarkan punggung ke kursi dan menatap langit-langit. Aku mencoba menenangkan pikiranku, tapi justru semakin banyak bayangan masa lalu Ammar muncul ke permukaan. Cara ia tertawa, cara ia bercerita tentang mimpinya, cara ia menangis saat pertama kali mengaku ingin berubah, semuanya seperti datang bersamaan. Aku mengusap wajah, lalu meluruskan tubuh. Masih ada beberapa lembar belum kubaca. Dan aku tahu, apapun yang tertulis di sana, aku harus membacanya sampai akhir. Aku melanjutkan. Ustadz, kalau saya boleh jujur, saya takut apa yang saya hadapi sekarang bukan hanya fitnah. Saya takut ini hukuman. Bukan dari manusia, tapi dari diri saya sendiri. Dari dosa-dosa yang dulu tidak pernah saya selesaikan. Saya takut saya tidak bisa keluar dari tempat ini sebagai orang yang sama. Kadang saya ingin menyerah. Tapi setiap kali pikiran itu datang, saya teringat nasihat Ustadz, selama kamu masih bisa sujud, berarti hidupmu belum selesai. Ucapan itu menyelamatkan saya, Ustadz. Banyak malam saya menangis sambil sujud di lantai dingin ini. Saya tidak lagi peduli siapa yang melihat. Saya hanya ingin Allah menolong saya. Tapi saya tidak tahu apakah saya masih pantas ditolong. Aku mengembuskan napas perlahan. Tenggorokanku tercekat. Tidak ada guru yang kuat membaca curahan muridnya yang tengah berada di jurang. Halaman selanjutnya jauh lebih berat. Ada orang yang menekan saya, Ustadz. Saya tidak bisa tulis namanya di sini. Tapi saya tahu, apa yang terjadi pada saya bukan kebetulan. Bukan karena saya ceroboh, tapi karena ada yang ingin saya hancur. Dan parahnya, saya mulai percaya bahwa saya memang pantas dihancurkan. Ini yang membuat saya takut. Karena kalau saya sudah percaya saya pantas dihancurkan, maka saya bisa hancur tanpa perlu disentuh siapapun. Aku terdiam cukup lama setelah membaca bagian itu. Itu bukan hanya surat. Itu jeritan. Jeritan seseorang yang tidak lagi mampu membedakan antara ancaman dari luar dan ancaman dari dalam dirinya sendiri. Dan itu yang paling berbahaya. Ammar sedang tenggelam, dan ia tahu dirinya tenggelam. Tetapi ia masih berusaha meraih sesuatu, apapun, dan kali ini ia meraih aku. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang, menghela, lalu membuka mata kembali. Aku membaca halaman terakhir. Ustadz, saya punya satu harapan terakhir. Saya ingin membangun hidup saya lagi. Saya ingin menikah. Saya ingin memulai semua dari awal. Tapi dengan semua yang terjadi, saya takut masa depan itu akan direnggut sebelum sempat saya sentuh. Jika suatu hari nanti saya tidak kuat lagi, saya mohon, bantu saya. Jangan biarkan saya terjebak dalam perang dengan diri saya sendiri. Ammar. Aku menutup surat itu dengan tangan yang masih gemetar. Emosi bercampur menjadi satu, marah, sedih, takut, namun juga ada sesuatu yang lain, sebuah firasat bahwa apa yang sedang menimpa Ammar lebih besar daripada sekadar kasus hukum. Ada sesuatu yang berlapis, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang merayap dalam hidupnya tanpa ia sadari. Aku menatap surat itu sekali lagi, lalu berkata dalam hati, Ammar, kamu tidak sendirian. Dan aku tidak akan membiarkanmu jatuh tanpa ada tangan yang menarikmu kembali. Pagi itu, aku tahu bahwa ini bukan awal dari masalah. Ini adalah awal dari perjalanan panjang, perjalanan menuju sesuatu yang tidak kami mengerti, tetapi tidak bisa kami hindari. Dan aku, sebagai sahabat sekaligus gurunya, tidak punya pilihan selain melangkah. Karena seseorang yang menulis surat dengan air mata, adalah seseorang yang sudah terlalu lama menahan luka. Setelah selesai membaca surat dari Ammar, aku tidak langsung bangkit dari kursi. Aku hanya duduk diam, menatap lembar kertas itu lama sekali, seakan huruf-huruf tinta biru di atasnya bisa menjelaskan sesuatu yang selama ini tidak mampu kupahami. Ada rasa kosong yang merayap perlahan di dada, seperti seseorang mencabut seluruh udara dari ruangan. Dan dari kekosongan itu, muncul satu hal yang selama ini sering kutolak untuk kulihat kembali, kenangan. Entah kenapa, pagi itu kenangan tentang Ammar datang bertubi-tubi. Bukan kenangan indah. Justru kenangan-kenangan yang kukira sudah lama mengering. Beberapa waktu sebelum semua masalah ini terjadi, aku sebenarnya sudah melihat tanda-tanda bahwa Ammar sedang gelisah. Ia sering datang ke rumahku tanpa pemberitahuan.
kadang pagi, kadang malam. Kadang ia hanya duduk tanpa bicara, memandangi langit-langit seolah sedang mencari jawaban yang tidak pernah muncul. Waktu itu aku bertanya, "Kamu kenapa? Ada yang mengganggu pikiran?" Dan seperti biasa, Ammar hanya tersenyum kecil, senyum yang lebih mirip topeng daripada perasaan. Lalu ia menjawab pelan, "Tidak apa-apa, Ustaz. Saya cuma merasa banyak yang harus dibereskan." Jawaban singkat itu terdengar biasa pada saat itu. Tapi kini, setelah membaca suratnya, aku tahu bahwa kalimat itu jauh lebih berat daripada yang terlihat. Bukan sekadar banyak yang harus dibereskan, tapi lebih seperti banyak yang sedang runtuh, dan ia tidak tahu bagaimana menghentikannya. Aku bangkit dari kursi, berjalan menuju jendela ruang kerjaku. Cahaya matahari pagi menembus tirai, menyinari debu-debu kecil yang berterbangan. Dalam sinar itu, aku seperti melihat bayangan Ammar pada hari-hari terakhir sebelum kasusnya meledak. Ia selalu tampak terburu-buru. Tatapannya sering menerawang. Beberapa kali ia bahkan terlihat seperti orang yang sedang diburu. Waktu itu aku menegurnya. "Mar, kamu ini kenapa? Dari tadi gelisah terus." Ia mengusap wajah lalu berkata, "Saya merasa kayak ada yang ikut saya, Ustaz." Aku tertawa kecil, mencoba menyemangati. "Yang ikut kamu itu malaikat penjaga. Jangan takut." Tapi ia hanya tersenyum hambar. Tatapan matanya tidak menguat, tidak berubah, bahkan tidak bergerak. Seolah ia sedang memikirkan sesuatu yang terlalu sulit untuk diucapkan. Kini ketika kuingat lagi, senyum itu justru terlihat seperti permintaan tolong yang tidak pernah ia sampaikan dengan kata-kata. Ada satu kejadian yang benar-benar mengguncangku saat aku mengingatnya kembali. Suatu sore, sebelum maghrib, Ammar datang ke masjid dekat rumahku. Biasanya ia datang dengan langkah cepat, dengan semangat untuk memperbaiki diri. Tapi sore itu ia berjalan pelan, bahunya menurun, wajahnya pucat. Ia duduk di sampingku setelah salat. Aku menoleh dan melihat matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha menahannya dengan menarik napas panjang berkali-kali. "Mar, kamu kenapa?" tanyaku lembut. Ia menatap sajadah, tidak berani melihat mataku. "Saya takut, Ustaz." Aku tersentak. Ammar jarang mengatakan kata takut. Terlalu jarang. "Tapi kenapa? Takut apa?" Ia mengusap matanya cepat, seperti seseorang yang takut terlihat lemah. Lalu ia berkata pelan, "Saya takut diri saya sendiri." Waktu itu, aku tidak benar-benar mengerti maksudnya. Tapi aku tahu itu bukan jawaban yang ringan. Karena seseorang hanya bisa takut pada dirinya sendiri ketika ia merasa ada sesuatu yang salah di dalam jiwanya, sesuatu yang ia tidak mampu kendalikan. Hari itu, aku menepuk bahunya, menenangkannya, mencoba menguatkan. Tapi sekarang ketika kenangan itu datang kembali, aku menyadari bahwa aku tidak pernah benar-benar mendengar apa yang sedang ia coba katakan. Aku terlalu sibuk memberikan nasihat, sampai aku lupa untuk mendengarkan suara hati yang sedang rapuh. Dan rapuh itulah yang kini sedang menulis surat dari balik jeruji. Aku kembali duduk, mengambil lembar surat itu lagi. Ada satu bagian yang membuat dadaku terasa berat, saat Ammar menulis tentang rencana pernikahannya. Ia pernah bercerita padaku, dengan mata berbinar-binar, tentang seseorang yang ingin ia jadikan masa depan. Tentang harapannya untuk membangun rumah yang damai, sederhana, tanpa drama, tanpa masalah besar seperti masa lalunya. Aku masih ingat hari ia berkata, "Ustaz, saya ingin berubah bukan hanya untuk diri saya. Saya ingin berubah supaya kalau nanti saya menikah, istri saya tidak malu punya suami seperti saya." Di saat itu, aku melihat kebanggaan di wajahnya. Kebanggaan seorang laki-laki yang ingin memperbaiki diri, bukan karena tuntutan, tapi karena cinta. Cinta pada masa depan. Cinta pada kehidupan yang ia rindukan. Dan hari ini, ia menulis dalam suratnya bahwa ia takut masa depan itu akan direnggut sebelum sempat ia sentuh. Ketika membaca bagian itu, aku menutup mata erat-erat. Ada rasa perih yang menyelinap, rasa yang tidak bisa aku tolak. Bukan hanya karena aku sayang pada Ammar, tetapi karena aku tahu, seseorang yang berjuang keras untuk berubah tidak seharusnya dihancurkan seperti ini. Tidak seharusnya. Aku berdiri lagi, berjalan ke dapur,
menuang segelas air. Tapi gelas itu tidak segera aku minum. Airnya hanya bergetar pelan di dalam kaca, seperti meniru kondisi hatiku sendiri. Ada sesuatu yang selama ini tidak aku lihat. Ada bagian dari hidup Ammar yang belum pernah ia ceritakan. Surat itu adalah petunjuk, tapi bukan keseluruhan cerita. Pertanyaan-pertanyaan muncul satu persatu. Siapa yang menekan Ammar? Siapa yang membuatnya percaya bahwa ia pantas dihancurkan? Kenapa ia merasa diawasi sebelum kasus ini muncul? Kenapa ia sering datang padaku dengan wajah cemas, seakan ada ancaman tak terlihat? Semua itu membuatku semakin yakin bahwa masalah ini bukan masalah biasa. Ada sesuatu yang dibuat rapi, tersusun, terencana. Dan Ammar berada tepat di tengah-tengahnya. Aku kembali ke ruang kerja, membawa gelas yang belum tersentuh. Surat itu masih tergeletak di meja, seolah memanggilku untuk membaca ulang. Tapi kali ini aku tidak membacanya. Aku hanya menatapnya. Dalam hati aku berkata, Ammar, kamu seharusnya datang lebih awal. Kamu seharusnya bilang semuanya. Tidak perlu menyimpan ketakutan itu sendirian. Tapi aku juga tahu, kadang seseorang justru paling sulit bicara pada orang yang paling ia percaya. Karena semakin besar kasih sayang, semakin besar pula rasa takut mengecewakan. Mungkin itulah yang membuat Ammar diam selama ini. Waktu terus berjalan. Matahari naik lebih tinggi, namun ruangan itu tetap terasa dingin. Dalam dingin itu, aku akhirnya memutuskan satu hal. Aku tidak boleh hanya duduk dan menunggu keadaan berubah. Aku harus bergerak. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ammar. Semua detail yang tidak ia tulis, semua ketakutan yang tidak ia sebutkan, semua ancaman yang ia sembunyikan karena takut membuatku khawatir. Dan aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Bahkan mungkin akan membuka luka-luka yang sudah lama mengendap. Namun aku juga tahu satu hal, jika aku tidak melakukannya, maka surat ini akan menjadi lebih dari sekadar pesan. Ia akan menjadi salam perpisahan. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Tidak. Selama masih ada napas, aku akan menolongnya. Karena seorang sahabat bukan hadir saat keadaan baik saja, tetapi saat dunia seseorang sedang runtuh dan hanya tersisa puing-puing. Dan puing-puing itulah yang kini aku lihat dalam surat Ammar. Setelah selesai menenangkan diri, aku akhirnya beranjak dari ruang kerja. Namun langkahku terasa berat, seolah setiap inci dari rumah ini ikut menyimpan beban surat itu. Ada perasaan aneh yang muncul. Bukan hanya sedih, tetapi semacam firasat yang sulit diabaikan. Firasat bahwa apa yang ku tahu tentang keadaan Ammar hanyalah ujung dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Aku memutuskan untuk duduk di ruang tamu. Sengaja aku tidak melakukan aktivitas apapun. Aku hanya duduk, diam, mendengarkan. Karena dalam diam itulah biasanya kenyataan paling jujur muncul. Dan benar saja, kenangan-kenangan itu mulai berdatangan. Bukan kenangan bahagia, bukan kenangan lucu, tetapi kenangan-kenangan yang dulu terasa biasa, kini tampak seperti tanda-tanda yang sama sekali tidak kutangkap. Salah satu yang paling kuat adalah pertemuan kami beberapa pekan sebelum kasusnya pecah. Waktu itu Ammar datang dengan wajah yang berbeda. Ia tersenyum, tetapi senyumnya terasa lelah. Ia bercerita panjang, tapi matanya tidak pernah benar-benar fokus. Ia tertawa, tapi bahunya tidak terangkat. Seolah seluruh tubuhnya hanya sedang berusaha menyesuaikan diri dengan topeng yang ia pilih untuk dipakai hari itu. Aku ingat duduk di halaman rumahku, di bawah pohon jambu besar yang sudah lama menjadi saksi curhat banyak orang. Sore itu angin berhembus pelan, namun tatapan Ammar justru kosong. Ustadz, kadang saya merasa dunia terlalu keras buat saya, katanya tiba-tiba. Aku menatapnya. Semua orang mengalami masa sulit, Mar. Tapi kamu selalu punya pilihan untuk berdiri lagi. Ia tersenyum kecil, namun matanya meredup. Andai semua semudah yang Ustadz katakan. Aku pikir saat itu ia hanya letih. Letih karena pekerjaan. Letih karena tekanan karir. Letih karena komentar-komentar buruk yang tidak pernah berhenti di media sosial. Tapi kini, semua kalimat itu terasa seperti sinyal yang tidak pernah aku lihat dengan benar. Ia bukan hanya lelah. Ia sedang kalah. Dan ia berjuang sendirian, tanpa mengatakan seberapa dalam luka itu.
Ada satu peristiwa lain yang kini terasa sangat penting. Hari itu aku sempat menegurnya dengan sedikit keras. Kami sedang duduk di ruang masjid setelah Isya. Aku melihat Amman tanpa alasan yang jelas mengusap wajahnya berulang-ulang. Ia menunduk, menarik napas berat, bahkan tangannya sedikit bergetar. Waktu itu aku berkata dengan nada setengah bercanda namun tetap serius. "Mar, kamu kenapa? Dari tadi seperti orang habis kehilangan sesuatu." Ia tersentak, lalu tertawa kecil untuk menutupi kegelisahannya. "Enggak, Ustadz. Saya cuma lagi mumet saja." Aku memandangnya lebih lama. "Kalau ada masalah, kamu bicara. Jangan simpan sendiri." Ia hanya mengangguk, tidak menjawab. Dan kini aku sadar, itu bukan tanda ia setuju, tetapi tanda ia tidak berani. Karena saat seseorang menyimpan ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan, kata "iya" bisa berarti, "tolong selamatkan saya." Dan diam bisa berarti, "saya tidak tahu bagaimana harus meminta pertolongan." Kata-kata dalam surat itu kembali terngiang di kepalaku. Saya merasa seperti sedang diatur. Saya tidak tahu oleh siapa. Tapi saya bisa merasakan tekanan itu. Saya takut ancaman itu bukan dari luar, tapi dari dalam hati saya sendiri. Saat pertama kali membacanya, kata-kata itu terdengar seperti curahan dari seseorang yang sedang tertekan secara emosional. Tapi semakin aku memikirkan, semakin jelas bahwa ada dua sisi dalam diri Ammar. Satu sisi yang ingin berubah dan maju, dan sisi lain yang menariknya kembali pada kegelapan masa lalu. Ammar memang sedang menghadapi ancaman, tapi sebagian ancaman itu justru datang dari dirinya sendiri. Aku pernah melihat perubahan itu secara langsung. Ia sering tiba-tiba hilang semangat, padahal baru saja bercerita tentang rencana masa depannya. Kadang ia tiba-tiba terdiam saat sedang bercerita, seolah ada sesuatu yang menahan lidahnya. Di lain waktu, ia bisa tampak percaya diri, lalu beberapa menit kemudian wajahnya berubah menjadi waspada dan takut. Aku tidak mengerti waktu itu. Namun sekarang semua pola itu mulai menyatu. Seperti potongan puzzle yang selama ini berserakan, kini menemukan tempatnya di gambaran besar. Ammar sedang berperang, bukan hanya dengan tuduhan orang, tetapi dengan dirinya sendiri. Aku menyandarkan punggung ke sofa. Rasanya sulit bernapas. Namun ada satu kenangan yang paling menyesakkan, kenangan yang kini terasa seperti peringatan yang gagal kupahami. Suatu malam, mendekati tengah malam, Ammar meneleponku. Suaranya pelan, serak, seperti seseorang yang baru selesai menahan tangis. "Ustadz, saya boleh ke rumah?" Aku langsung menjawab iya, tanpa banyak bertanya. Dan beberapa menit kemudian ia datang, masih mengenakan jaket, wajahnya pucat, dan tangannya dingin seperti baru keluar dari air. "Ada apa?" tanyaku. Ammar menatapku tanpa berkata apa-apa. Mata itu kosong. Tidak ada sinar. Tidak ada kekuatan. Hanya ketakutan. "Ada yang ikuti saya," katanya akhirnya. Aku mengernyit. "Ikuti bagaimana?" "Perasaan saya. Kayak ada yang jalan di belakang saya. Kayak ada yang memperhatikan saya. Saya nggak tahu, saya cuma merasa ada sesuatu yang mau terjadi." Aku berdiri, memegang bahunya. "Itu hanya pikiran. Kamu terlalu tertekan." Tapi ia langsung menggeleng. "Tidak, Ustadz, ini berbeda. Saya merasa seperti, saya ini target. Entah untuk apa." Pada saat itu aku mencoba menenangkannya. Aku bacakan doa. Aku beri nasihat. Dan malam itu ia kembali pulang dengan sedikit lebih tenang. Namun sekarang, mengingat kalimat itu, rasanya seperti hantaman besar ke dadaku. Ia tidak sedang berlebihan. Ia tidak sedang berimajinasi. Ia sedang mencoba memberitahuku sesuatu yang sebenarnya, sesuatu yang kini tampak jelas. Ammar tahu lebih awal bahwa ada yang sedang direncanakan untuk menjatuhkannya. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Sekarang semuanya terasa logis. Kegelisahan yang tidak jelas. Ketakutan yang ia tidak bisa jelaskan. Kedatangan mendadaknya ke rumahku. Tatapan kosong yang muncul tanpa sebab. Semua itu bukan hanya masalah mental. Tapi tanda-tanda bahwa seseorang sudah mencium bau bahaya jauh sebelum orang lain menyadarinya. Dan itu membuat isi suratnya tidak lagi sekadar curahan,
melainkan bukti bahwa Ammar telah melalui hari-hari yang jauh lebih mencekam dari yang ia ceritakan. Ketika pikiranku terus bergerak menata kembali ingatan yang tercecer, aku menyadari bahwa langkahku selanjutnya harus lebih dari sekadar memberikan nasihat. Aku tidak bisa hanya menjadi telinga yang mendengar. Aku harus menjadi mata yang melihat. Ammar tidak sedang butuh motivasi. Ia butuh penyelamatan. Ia butuh seseorang yang mau menyingkap apa yang selama ini ia sembunyikan demi menjaga dirinya tetap terlihat kuat. Maka saat itu juga aku membuat keputusan kecil namun penting. Aku akan menemui orang-orang terdekat Ammar. Aku akan mencari tahu apa yang terjadi sebelum ia ditangkap. Siapa yang ia temui? Siapa yang ia takuti? Dan siapa yang ia sebut orang yang mengatur kejatuhanku? Karena tidak mungkin Ammar menulis kalimat itu tanpa alasan. Dan aku tahu, untuk memahami luka seseorang, aku harus melihat jejak hidupnya dari dekat, bukan hanya dari kata-katanya. Aku berdiri, melangkah menuju meja kerja untuk menyimpan surat itu baik-baik. Namun sebelum memasukkannya ke laci, aku sempat berhenti sejenak. Surat itu bukan sekadar kertas. Ia adalah potongan jiwa seseorang yang sedang berteriak minta tolong. Dan aku tidak akan menutup telinga terhadap teriakan itu. Aku masih ingat malam itu. Angin di halaman rumah pesantren berhembus pelan, menyentuh dedaunan mangga yang sudah mulai gugur. Aku baru selesai membimbing beberapa santri yang meminta nasihat tentang pernikahan, ketika seorang lelaki kurus dengan helm lusuh berhenti di depan gerbang. Ia terlihat ragu, menoleh kanan kiri, lalu memanggil pelan. "Ustadz, ini ada titipan." Nada suaranya bergetar, seolah membawa beban yang lebih berat dari tas hitam yang ia jinjing. Ketika kusambut, ia menyerahkan sebuah amplop coklat yang dilipat 2 kali, seperti seseorang yang khawatir isinya bisa terlihat dari luar. "Dari siapa?" tanyaku. Lelaki itu menelan ludah. Dari Ammar, Ustadz." Dadaku langsung hangat. Ada rasa penasaran, rasa khawatir, dan rasa rindu yang saling bertabrakan. Aku tahu surat pertama yang sebelumnya kuterima bukan sekadar curahan hati, itu adalah jeritan seseorang yang tengah berjuang agar dirinya tidak tenggelam oleh keadaan. Namun amplop kedua ini, entah kenapa terasa berbeda. Lebih tebal, lebih berat. Seolah bukan hanya tulisan, tapi juga luka-luka yang dipaksa masuk ke dalamnya. Aku duduk di ruang tamu, menyalakan lampu meja yang cahaya kuningnya selalu menenangkan. Di depan perut, kubuka perlahan amplop itu. 1 helai kertas terlipat rapi. Tulisan Ammar masih sama seperti yang dulu, sedikit miring ke kanan, kadang tidak simetris, tapi penuh jiwa. Aku menarik napas panjang sebelum membacanya. "Assalamualaikum, Guru. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Hari-hari ini rasa takut saya semakin besar. Bukan hanya karena ancaman dari luar, tapi juga karena ada bagian dalam diri saya yang mulai berbicara terlalu sering." Aku berhenti sejenak. Alisku mengernyit. Ada sesuatu yang berbeda di sini. Ini bukan keluhan seperti sebelumnya. Ini bukan tentang perlakuan orang lain. Ini tentang perang dalam diri. Kubaca lagi. "Guru, saya mendengar suara di kepala saya sendiri. Suara yang berkata saya tidak akan keluar dari tempat ini dalam keadaan hidup-hidup. Suara yang mengingatkan semua kesalahan saya, satu persatu, tanpa ampun. Dan saya mulai takut, suara itu terdengar semakin benar." Hatiku terasa diremas. Ammar, aku tahu ia pernah jatuh ke titik paling rendah dalam hidup. Tapi aku tidak menyangka ia sampai menuliskan hal seperti ini. Pada bagian selanjutnya, tulisannya tampak lebih kacau, tintanya sedikit melebar, mungkin karena tangannya bergetar saat menulis. Saya mulai merasa ada yang tidak ingin saya berubah, Guru. Entah itu orang-orang yang mengancam dari luar, atau diri saya sendiri yang belum selesai berperang. Saya ingin sekali jadi manusia yang lebih baik. Saya ingin dekat dengan Allah. Saya ingin menikah, Guru, saya ingin membangun hidup baru. Tapi kalau suara ini terus ada, saya takut saya tidak akan sampai ke sana. Kertas di tanganku terasa seperti bara. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah Ammar, matanya yang dulu penuh semangat kini membayangkan ketakutan, suaranya yang biasanya tegas kini dipenuhi keraguan. Ada jeda panjang di surat itu sebelum ia melanjutkan. "Guru,
saya malu bilang ini. Tapi kalau nanti saya tidak kuat, saya titip pesan. Tolong sampaikan pada orang-orang yang saya sayang bahwa saya berusaha. Saya benar-benar berusaha keluar dari kegelapan ini. Aku menutup mata lebih lama. Ada rasa pedih yang tidak bisa kusembunyikan. Surat kedua ini bukan sekadar kabar. Ini adalah jeritan seseorang yang berdiri di tepi tebing. Dan ia sedang memohon agar ada yang menarik tangannya sebelum ia jatuh. Aku menghela napas panjang, membuka mata perlahan. Lalu aku membaca satu kalimat terakhir yang membuat tengkuku merinding. Guru, kalau nanti saya berubah dan terlihat lebih kuat, jangan langsung percaya itu karena saya hebat. Ada seseorang yang membantu saya dari jauh. Seseorang yang tidak pernah saya sangka akan ada di pihak saya. Aku terdiam. Seseorang? Siapa? Apakah keluarganya? Temannya? Atau seseorang yang selama ini diam-diam memperhatikan perjuangannya? Aku belum punya jawabannya. Tapi aku tahu satu hal, surat ini adalah tanda bahwa badai dalam hidup Amar belum mencapai puncaknya. Belum. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di sejadah, memandang lampu kecil yang temaram, dan memikirkan kalimat demi kalimat yang kuterima. Amar bukan hanya sedang menghadapi tekanan dari luar. Ia juga sedang menghadapi musuh yang lebih sulit, dirinya sendiri. Dan perang seperti itu, tak ada yang bisa melihatnya. Tak ada yang bisa menduganya. Tak ada yang bisa membantunya kecuali Allah dan orang-orang yang benar-benar peduli. Aku tahu, aku harus menemuinya. Aku harus mendengar ceritanya langsung. Sebelum suara di kepalanya menjadi lebih keras dari harapannya sendiri. Dan sebelum ancaman yang ia maksud, baik dari luar maupun dari dalam, mengambil alih seluruh hidupnya. Bab ini berakhir di titik yang membuat dada sesak. Aku menyadari bahwa perjalanan Amar bukan hanya tentang menjernihkan namanya. Bukan hanya tentang kebebasan hukum. Ini adalah tentang menyelamatkan jiwanya. Dan aku harus berada di sana sebelum semuanya terlambat. Pagi itu langit tampak pucat. Bukan karena mendung, tapi karena ada sesuatu di udara yang terasa berat, seakan alam sendiri ikut menahan napas. Aku duduk lama di beranda rumah pesantren, memandangi gelas teh yang mulai kehilangan uapnya. Pikiranku masih tertinggal pada surat kedua dari Amar. Kata-katanya seperti gema yang terus berulang, menghantam dada setiap kali aku mengingatnya. Guru, suara itu semakin keras. Saya takut saya tidak akan keluar dari sini dalam keadaan hidup-hidup. Ada seseorang yang membantu saya, seseorang yang tidak pernah saya sangka. Ada terlalu banyak pertanyaan. Terlalu banyak hal yang tidak boleh dibiarkan menunggu terlalu lama. Dan aku tahu, sudah waktunya aku menemuinya. Namun perjalanan menuju tempat Amar ditahan bukan perkara mudah. Ada prosedur panjang, izin yang harus diajukan, dan beberapa pihak yang, entah kenapa, seakan sengaja mempersulit. Surat-suratku dibalas lambat. Teleponku dijawab dengan alasan. Jadwal kunjungan beberapa kali berubah tiba-tiba. Sampai akhirnya seorang petugas muda, wajahnya letih tapi jujur, menatapku dalam-dalam ketika aku datang ke kantor pengajuan izin. Ustadz, sejujurnya, ada yang tidak ingin Anda bertemu Amar dalam waktu dekat, katanya lirih sambil melihat ke kanan dan ke kiri. Aku tertegun. Bahu terasa menegang. Siapa? Tanyaku pelan, lebih sebagai dorongan naluri daripada harapan mendapat jawaban. Petugas itu menelan ludah. Saya tidak bisa bilang. Tapi situasi di dalam sedang tidak stabil, Ustadz. Terutama untuk Amar. Kata, tidak stabil, itu terasa seperti retakan kecil yang mengungkap sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang sedang disembunyikan. Ia kemudian menambahkan dengan suara hampir berbisik. Kalau Ustadz datang beberapa hari lagi, saya tidak tahu apakah masih sempat bertemu dalam keadaan yang sama. Tubuhku terasa dingin. Keadaan yang sama? Ia mengangguk pelan. Lalu menunduk, seolah sudah mengatakan terlalu banyak. Siang itu aku pulang dengan dada penuh kecemasan. Duduk di dalam mobil, aku memejamkan mata. Aku tahu dunia penjara bukan tempat yang ramah. Aku tahu tekanan mental bisa jauh lebih menyiksa daripada ancaman fisik. Tapi mendengar petugas itu berkata seperti tadi, aku mulai khawatir ada sesuatu yang lebih buruk sedang menunggu. Dan surat Amar,
Surat yang penuh suara ketakutan dan pertanda gelap, tiba-tiba terasa seperti ramalan yang sedang berjalan menuju kenyataannya. Malamnya aku memutuskan untuk duduk lebih lama di musola kecil pesantren. Lampunya remang, karpetnya dingin, tetapi suasananya menenangkan. Aku membuka mushaf kecil, membacanya pelan-pelan sambil memikirkan Amar yang mungkin sedang duduk di sudut sel dengan pikiran yang terus melukai dirinya sendiri. Ketika aku selesai berdoa, teleponku bergetar. Nomor tak dikenal. Biasanya aku mengabaikan, tapi entah kenapa malam itu, sesuatu membuatku menggeser layar untuk menjawab. Assalamualaikum. Suara yang menjawab terdengar tergesa. Waalaikumsalam, Ustadz, saya dari dalam. Ada yang perlu Anda ketahui tentang Amar. Jantungku berdegup keras. Bagaimana keadaannya? Hening. Ada suara napas pendek di seberang. Lalu katanya, dia kelihatan makin tertekan, Ustadz. Makin sering menyendiri. Makin sering bicara sendiri. Mataku terpejam. Surat itu, semua isi dalam surat itu, ternyata bukan sekadar ketakutan. Itu tanda. Tanda yang sangat jelas, tapi datang terlalu pelan untuk dipahami cepat. Lalu suara itu menambahkan sesuatu yang membuat tengkuku merinding. Dan beberapa orang seperti sengaja memisahkan dia dari teman-teman yang biasanya menenangkan. Aku langsung tegak. Kenapa? Entah, Ustadz. Tapi, ada satu hal lagi. Ia menahan napas. Amar bilang, kalau Ustadz datang, tolong tanya tentang orang yang diam-diam membantunya. Dia bilang hanya Ustadz yang bisa memahami siapa orang itu. Aku membeku. Surat itu kembali menggema di kepala. Seseorang yang tidak pernah ia sangka. Seseorang yang hadir tanpa terasa. Seseorang yang memberi cahaya, di saat Amar merasa paling gelap. Aku belum tahu siapa orang itu. Belum. Tapi aku tahu ini bukan kebetulan. Dan bukan hal kecil. Telepon berakhir dengan suara cemas. Aku kembali duduk di sejadah, kali ini tanpa membuka mushaf. Aku hanya memandangi lampu musola yang kecil, menggantung sepi di langit-langit, seperti satu-satunya cahaya di tengah gelap. Di dadaku pelan-pelan muncul kesadaran. Perang yang dihadapi Amar mulai memasuki babak baru. Seseorang sedang membantunya. Seseorang sedang menyembunyikan dirinya dalam terang. Seseorang yang mungkin menjadi alasan Amar belum rubuh. Dan untuk pertama kalinya aku mulai merasakan bahwa rahasia ini akan menjadi bagian penting dari badai besar yang akan datang. Badai yang puncaknya akan berada di tengah perjalanan kami nanti. Di bab 6, 7, dan 8. Dan aku harus kuat sebelum sampai ke sana. Karena Amar sangat membutuhkan aku di sisinya. Perjalanan ini baru akan benar-benar dimulai. Hari itu terasa berbeda sejak aku membuka mata. Entah karena doa panjang semalam, atau karena Allah memang sedang membuka jalan, tapi pagi itu, izin kunjungan untuk bertemu Amar tiba-tiba disetujui. Tanpa alasan yang jelas. Tanpa hambatan. Seolah sesuatu yang selama ini menutup pintu, akhirnya tersingkir sendiri. Aku bergegas berangkat, bahkan tanpa sempat meneguk teh hangat yang baru kuseduh. Perjalanan yang biasanya terasa panjang, hari itu justru terasa singkat. Seakan setiap kilometer memaksaku untuk semakin siap menghadapi sesuatu yang berat. Dan aku benar, aku memang sedang berjalan menuju titik terpenting dalam perjalanan Amar. Puncak badai itu mulai tampak. Begitu aku tiba di pintu pemeriksaan, beberapa petugas menatapku dengan ekspresi aneh, campuran hormat, khawatir, dan sesuatu yang tidak bisa kuterjemahkan. Seorang petugas tua mendekat. Ustadz dari? Aku mengangguk. Terima kasih sudah datang, katanya pelan. Nada suaranya seperti mengandung pesan yang ia tidak boleh ucapkan. Ia lalu mempersilakan aku masuk, melewati lorong panjang yang dingin dan berbau lembab. Setiap langkahku terasa berat, seolah lantai semen itu menyimpan banyak cerita sedih dari orang-orang yang pernah melaluinya. Ketika aku memasuki ruang kunjungan khusus, kursi-kursi besi tersusun rapi. Ada garis pembatas, ada kamera di sudut langit-langit, dan ada petugas yang berdiri seperti bayangan. Pintu besi di ujung ruangan berbunyi. Suara yang selalu membuatku merinding, karena setiap kali pintu itu membuka, ada seseorang yang membawa beban hidup yang tak terlihat. Dan hari itu, orang itu adalah Amar.
Ia berjalan pelan. Kakinya sedikit menyeret, wajahnya pucat, dan tubuhnya lebih kurus dibanding terakhir kali aku melihatnya melalui sebuah foto. Namun yang paling membuat hatiku tergores adalah matanya. Ada lingkar gelap yang dalam. Ada ketakutan yang tidak ia sempat sembunyikan. Ada lelah yang terlalu lama menetap. Tapi saat ia melihatku, tepat ketika pandangan kami bertemu, mata itu berkaca-kaca. "Guru," ia berbisik. Bahkan sebelum ia duduk, suaranya sudah pecah. Aku bangkit dari kursi dan memeluknya. Pelukan itu bukan sekadar menyambut, tapi seperti mencoba menguatkan tulang-tulangnya yang hampir runtuh. "Amar, sabar ya, nak. Guru di sini sekarang." Ia mengangguk pelan, tapi tubuhnya bergetar seperti menahan sesuatu yang ingin meledak. Setelah ia duduk, ia menunduk lama. Tidak langsung bicara. Nafasnya naik turun cepat. Tangan kirinya meremas ujung celananya, seolah itu satu-satunya hal yang membuatnya tetap berada di dunia nyata. Ada yang mau Amar ceritakan?" Akhirnya ia berkata. Suaranya kecil, seperti suara anak yang ketakutan dalam gelap. Aku mencondongkan tubuh ke depan. "Guru dengar. Ceritalah, nak." Ia menarik napas panjang, sangat panjang, seolah sedang mempersiapkan diri untuk membuka luka yang sudah terlalu dalam. Dan kemudian, "Guru, saya sudah hampir menyerah." Aku menatapnya, tidak berkedip. Suara itu benar-benar ada, "Guru." Suara itu terus bilang saya tidak akan keluar dari sini. Terus bilang saya ini gagal, tidak berguna, dan layak mati. Tenggorokanku tercekat. Inilah yang ia tulis dalam surat. Tapi mendengarnya langsung dari mulutnya membuatku merasa jauh lebih ngeri. Ia melanjutkan dengan suara lirih. "Kadang, suara itu terdengar seperti orang lain, Guru. Tapi kadang suara itu terdengar seperti suara saya sendiri." Aku terdiam. Ini lebih buruk dari yang kuduga. Ia menutup muka dengan kedua tangannya. Pundaknya bergetar. Untuk beberapa detik, ia tidak bisa bicara. Dan di saat-saat begitu, lanjutnya dengan suara pecah, saya merasa mungkin suara itu benar. Aku menggeleng cepat, memegang bahunya. "Jangan pernah percaya suara itu, nak. Itu bukan kamu. Itu adalah bisikan dari gelapnya hati dan kerasnya ujian." Amar terisak kecil. Namun ia memaksakan diri untuk melanjutkan. "Tapi guru, di tengah semua itu, ada sesuatu yang aneh terjadi." Aku menatapnya penuh perhatian. "Inilah yang Amar tulis di surat? Tentang seseorang yang membantumu?" Ia mengangguk. Tapi wajahnya menunjukkan ketakutan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. "Guru, saya tidak berani bilang siapa orang itu. Saya takut, kalau saya bilang, dia akan ikut kena masalah." "Kenapa sampai begitu?" Karena jawabannya justru membawa ketegangan kisah ini ke titik mendidih. Tepat di mana konflik mulai mencapai puncaknya. Amar menelan ludah, lalu memandangku dengan mata merah dan tajam. "Guru, orang yang membantu saya itu sebenarnya bukan siapa-siapa bagi saya. Dia bukan keluarga. Bukan teman dekat. Bukan orang yang pernah saya harapkan ada." Aku menahan napas. "Lalu siapa?" Dan saat itulah, dengan suara yang hampir tak terdengar, Amar berkata, "Dia adalah orang yang seharusnya membenci saya." Ruangan terasa membeku. Aku bisa merasakan petugas yang berdiri di ujung ruangan pun sempat melirik. Dia tidak hanya membantu saya, tapi dia juga melindungi saya dari ancaman yang saya tidak bisa sebut, Guru. Aku menahan napas. Ini sudah masuk ke bagian yang gelap. Bagian yang selama ini ditutup rapat oleh banyak orang. Amar menunduk. Kalau orang itu sampai ketahuan, hidupnya bisa berbahaya. Aku tahu, inilah awal dari badai besar cerita ini. Badai yang puncaknya akan meledak di bab 7 dan bab 8. Aku akhirnya berkata pelan namun tegas. Amar, siapapun dia, Guru akan membantumu menjaganya. Tapi kamu harus jujur dan kuat. Karena mulai hari ini, kamu tidak berjuang sendiri. Amar mengangkat wajahnya. Di matanya ada air mata, tapi juga ada secercah cahaya yang baru. Bab 6 berakhir di titik ini. Ketika sebuah rahasia besar mulai membuka diri. Perlahan, tapi pasti,
membawa kami menuju pusaran konflik yang jauh lebih dalam dari yang pernah aku bayangkan. Ruang kunjungan itu seakan mengecil setelah Amar mengatakan kalimat itu. Dia orang yang seharusnya membenci saya. Kata-kata itu melayang di udara seperti asap yang tidak mau hilang, menempel di dinding, di lantai, dan di dada. Aku menatap Amar lama, lebih lama dari seharusnya, karena aku tahu, apapun yang akan keluar dari mulutnya berikutnya, adalah kebenaran yang selama ini disembunyikan banyak orang. Amar menunduk. Tangan kirinya gemetar pelan. Ada jeda panjang sebelum ia kembali bicara, dan suara itu, pelan, berat, seperti menyeret beban yang terlalu besar. Guru, saya takut sekali kalau saya sebut namanya. Aku menghela napas perlahan. Kenapa? Amar mengangkat wajahnya. Di matanya ada campuran takut, marah, dan rasa bersalah yang dalam sekali. Karena kalau orang itu sampai ketahuan membantu saya, dia bisa hilang, guru. Benar-benar hilang. Tubuhku menegang. Apa yang ia maksud dengan hilang? Dipindahkan? Dipisahkan? Dibungkam? Atau sesuatu yang lebih buruk dari itu? Aku tidak menyela. Biarkan ia yang menentukan kapan luka itu siap dibuka. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, Amar menarik napas dalam dan berkata, Guru, orang yang diam-diam membantu saya itu bukan keluarga saya. Bukan kerabat. Bukan siapa-siapa yang punya hubungan baik dengan saya. Ia berhenti lagi. Suaranya bergetar. Dia adalah orang yang pernah menyakiti saya. Pernah memutus saya. Pernah membuat saya kehilangan banyak hal. Aku menatapnya lebih fokus. Ada begitu banyak cerita di masa lalu Amar, dan aku tahu sebagian darinya. Tapi tidak ada satupun yang kubayangkan akan menjadi seperti ini. Lalu Amar menambahkan dengan suara sangat pelan. Dan dia adalah orang yang paling banyak percaya pada fitnah tentang saya. Itu membuatku mengernyit. Orang yang menyakitinya, memutusnya, pernah percaya pada fitnah tentang dirinya, tapi sekarang membantu, melindungi. Ini bukan sekadar plot twist. Ini adalah sesuatu yang hanya Allah bisa putarbalikkan. Aku menghela napas sebentar, lalu bertanya pelan. Amar, apakah orang itu sekarang menyesal? Amar menutup mata. Air matanya mengalir pelan. Ya, guru, dia menyesal. Dan apakah dia ingin kebenaran kamu keluar? Kali ini Amar mengangguk dalam kepasrahan yang dalam. Ya, dia ingin sekali. Aku mencondongkan tubuh sedikit. Kalau begitu, kenapa kamu masih ragu bilang siapa dia? Amar membuka mata pelan. Bukan hanya takut yang terlihat di sana, tapi juga sebuah rasa hormat yang aneh. Karena mungkin, inilah pertama kalinya ia melihat kebaikan pada seseorang yang pernah melukainya. Akhirnya, dengan suara paling pelan sejak pertemuan itu, Amar berkata, karena orang itu, sebenarnya sedang berjuang juga, guru. Dia bukan orang yang sempurna. Dan dia pun sedang berada dalam tekanan besar. Aku menatapnya tajam. Tekanan dari siapa? Amar menelan ludah. Ia menoleh ke arah pintu ruangan, ke arah sudut kamera, lalu kembali menatapku. Ia seperti memastikan tidak ada yang bisa mendengar. Kemudian ia berkata, dengan bibir hampir bergetar. Tekanan dari orang-orang yang sama, yang ingin saya hancur. Ruangan seperti kehilangan oksigen. Aku merasakan detak jantungku sendiri di telinga. Ini bukan lagi soal kasus hukum. Bukan lagi soal dirinya seorang. Ini sudah masuk ke lingkaran yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih berbahaya. Aku meraih tangannya. Amar, guru di sini. Tidak ada yang akan terjadi pada kamu. Tapi kamu harus jujur. Kamu harus sebut namanya. Karena kalau tidak, guru tidak bisa bantu. Amar menggeleng cepat. Sangat cepat. Guru belum boleh tahu sekarang. Berat sekali kalau saya ucapkan. Bukan karena saya tidak percaya guru, tapi karena saya ingin lindungi orang itu. Suaranya pecah. Dia sudah bantu saya. Dia sudah pertaruhkan banyak hal. Saya tidak mau dia jadi korban juga. Air matanya mengalir lagi, lebih deras. Lalu ia menambahkan sesuatu yang membuat tubuhku serasa dihempas ke belakang. Guru, orang itu bukan hanya menyelamatkan saya dari ancaman fisik.
Dia menyelamatkan saya dari diri saya sendiri. Aku terdiam. Amar mendongak sedikit. Waktu suara-suara itu makin kuat, orang itu diam-diam menyelipkan pesan, menyuruh saya tetap salat. Menguatkan saya. Menyuruh saya bertahan walau saya ingin mengakhiri semuanya. Aku merasa tenggorokanku kering. Bagaimana dia menyampaikan pesan? Tanyaku pelan. Amar mengusap wajahnya, lalu berkata, melalui petugas, melalui surat kecil yang tidak ada namanya, melalui cara-cara yang tidak akan pernah ketahuan. Tapi saya tahu itu dia. Bagaimana kamu yakin? Amar menatapku, dan senyum kecil, sangat kecil, muncul di sudut bibirnya. Karena hanya dia yang tahu cara bicara seperti itu. Aku terdiam. Terpaku. Tidak tahu apakah harus bersyukur atas kebaikan itu, atau khawatir akan bahaya yang sedang menunggu di baliknya. Amar menambahkan, "Guru, saya janji. Saya akan sebut namanya. Tapi bukan sekarang. Guru akan tahu ketika waktunya tiba." Aku menunduk. Tidak memaksa. Karena aku tahu, ketika luka belum siap dibuka, memaksanya hanya akan memperparah luka itu. Dan saat aku mengangkat kepala, aku melihat Amar menatapku dengan mata yang penuh beban. Dan aku tahu, di balik beban itu, ada kebenaran besar yang sedang menunggu untuk keluar. Tapi kebenaran itu tidak akan keluar tanpa badai yang lebih besar. Dan badai itu, aku bisa merasakannya, sedang bergerak cepat menuju kami. Perang Amar belum mencapai puncaknya. Dan bab 8 akan menjadi ledakan di tengah badai itu. Malam itu hujan turun deras, seolah langit ikut menanggung beratnya rahasia yang hampir pecah. Ammar duduk di sudut ruang tahanan, kepala tertunduk, namun matanya menatap kosong ke arah gelap. Ustaz Dery baru saja pergi, meninggalkan pesan yang terus bergema di benak Ammar. Saat nanti kebenaran muncul, ingatlah bahwa Allah tidak pernah tidur. Kalimat itu seharusnya menenangkan, tetapi Ammar justru merasa tubuhnya merinding. Sebab entah mengapa, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada gelombang perubahan besar yang sedang bergerak ke arahnya, cepat, dan tak bisa dihentikan. Di sisi lain, di rumahnya yang terlihat tenang dari luar namun bergejolak dari dalam, Iris Bella berdiri di depan pintu kamar sambil menggigit bibir. Tangannya bergetar saat memegang ponsel. Di layar, muncul pesan dari seseorang yang selama ini tak pernah ia kira akan muncul kembali. Besok ada yang harus kamu lihat. Sudah saatnya kamu tahu siapa sebenarnya suamimu. Iris menutup mulutnya, takut kalau tangisnya pecah terlalu keras. Sejak Ammar dipindahkan ke Nusa Kambangan, suami barunya berubah drastis. Sikapnya kasar, emosinya tak terkendali, dan setiap kali Iris menyinggung kasus Ammar, pria itu langsung mengancam dengan kalimat yang menusuk. Jangan ikut campur. Kamu gak mau kehilangan semua ini, kan? Namun malam itu, rasa takut Iris terkalahkan oleh rasa bersalah yang sudah menggerogoti bertahun-tahun. Di sebuah kantor yang tampak mewah namun gelap, suami Iris, Arya, berjalan mondar-mandir. Telepon di tangannya berbunyi tanpa henti. "Apa maksudmu?" barang buktinya mulai dipertanyakan, bentaknya pada seseorang di telepon. Suara di seberang terdengar gelagapan. "Pak, CCTV yang dulu buram itu, ada yang berhasil memperjelas. Sosoknya kelihatan." Arya berhenti. Wajahnya pucat. "Siapa yang memperjelasnya?" "Tim forensik, tapi bukan tim kita. Mereka dapat perintah langsung dari pusat." Arya menutup telepon, tangannya mengepal sampai buku-bukunya memutih. Ia sadar, badai sedang menuju ke arahnya. Kompol Ade Irawan yang sejak awal curiga kini mendapat bukti baru. Hasil rekonstruksi CCTV yang menampilkan sosok pria bertubuh tegap, menggunakan jaket hitam, memasukkan paket kecil ke salah satu tas yang waktu itu berada di mobil yang dipakai Ammar. Dan yang membuat Ade terdiam lama adalah wajah pria itu ketika kamera diperjelas. Ini bukan orang biasa. Itu wajah Arya. Ade langsung berdiri dan memanggil anak buahnya. "Besok pagi kita gerak. Tapi perlahan. Jangan sampai dia kabur." Namun yang lebih mengejutkan terjadi justru malam itu. Pukul 22.47, seseorang mengetuk pintu rumah Ade. Saat dibuka, berdiri seorang wanita dengan raut wajah kacau, mata bengkak karena menangis.
Iris bela. "Pak, tolong," katanya sambil terisak. "Saya nggak kuat lagi menyimpan semuanya. Saya harus bicara." Ade menarik napas panjang. Akhirnya, puzzle itu akan lengkap. Di ruang kecil yang dipenuhi dokumen dan papan investigasi, Iris duduk sambil memegang tangan sendiri yang dingin. Ia menunduk, tak berani menatap siapapun. "Bu Iris, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Ade lembut. Jawaban Iris lama muncul, seperti tertahan oleh rasa bersalah yang sudah terpendam terlalu lama. "Arya, suami saya, dia yang menyuruh orang menaruh barang itu di tas Ammar." Ade membeku. "Apa?" Iris mengangguk sambil menitikkan air mata. Dia bilang, "Ammar harus disingkirkan supaya saya terlihat bersih, supaya pernikahan kami tidak terganggu masa lalu saya. Dan, dia punya musuh yang ingin menjatuhkan Ammar juga. Semua jadi satu." Iris semakin menangis keras. "Saya benci mengatakannya, tapi selama ini saya memilih diam, karena dia mengancam saya dan anak-anak saya." Kalimat itu membuat Ade membalikkan tubuh, menahan emosinya. Kebenaran itu akhirnya keluar. Dan itu jauh lebih gelap dari yang ia duga. Tepat di saat Iris mengaku, Ammar yang sedang terjaga di Nusa Kambangan merasakan sesuatu yang tak ia mengerti. Sebuah getaran di dada, seperti ada beban yang dicabut sedikit demi sedikit. Ia memejamkan mata. Dalam hati ia berbisik pelan, "Ya Allah, apakah ini akhirnya?" Ia tidak tahu, bahwa pada detik yang sama, dunia luar sedang berubah untuknya. Bukan lagi gelap, bukan lagi hampa, tapi mulai retak, perlahan, membuka jalan menuju cahaya. Sementara itu, Arya menerima laporan bahwa Iris keluar rumah tanpa pengawalan. Wajahnya memerah. Ia menggebrak meja. "Cari dia. Jangan sampai dia bertemu siapapun." Tatapannya liar. Ketakutan berubah menjadi kegilaan. Sebab Arya tahu satu hal yang orang lain belum tahu. Jika Iris bicara, bukan hanya dia yang jatuh, tapi seluruh jaringan yang ia lindungi akan hancur. Dan ia siap melakukan apa saja untuk menghentikan itu. Apa saja. Di rumah megahnya, Arya menatap layar CCTV rumah yang memperlihatkan Iris keluar sambil menutupi wajah dengan hoodie. Rahangnya mengeras. Ia meraih ponsel dan menghubungi seseorang. Target bergerak. Cari dia. Kalau perlu, bungkam. Suara di seberang menjawab, "Siap, Pak." Arya menutup telepon. Nafasnya cepat. Bukan karena marah, tapi panik. Ia tahu, jika Iris membuka mulut kepada polisi, semuanya tamat. Semua kegelapan yang ia bangun bertahun-tahun akan runtuh dalam semalam. Dengan tergesa, Arya mengenakan jaket dan meninggalkan rumah. Matanya tajam seperti binatang yang sedang berburu. Sementara itu, di kantor Kompol Ade, Iris memegang gelas air yang bergetar di tangannya. "Bu Iris, tolong ceritakan dari awal," kata Ade. Suaranya tegas tapi lembut. Iris menarik napas panjang, matanya sembab dan lelah. "Semuanya dimulai sebelum saya menikah dengan Arya. Dia selalu bilang bahwa Ammar itu orang yang akan merusak masa depan saya, dan bahwa saya harus melepaskan masa lalu kalau mau hidup tenang." Ade mencatat cepat. "Lalu?" "Dia punya teman, seorang perwira yang punya pengaruh besar. Mereka menyusun semuanya. Mulai dari rekayasa chat, jebakan barang bukti, sampai membuat saya yakin bahwa Ammar memang sudah jatuh ke dalam dunia gelap." Iris menangis sambil menutupi wajah. Saya dibohongi, Pak. Saya dibutakan. Tapi ketika Ammar dipindah ke Nusa Kambangan, saya tahu semua sudah terlalu kejam." Ade menatapnya dalam-dalam. "Kamu harus menguat. Kesaksian ini bisa menyelamatkan Ammar." Iris mengangguk pelan, meski tubuhnya gemetar. "Saya siap." Namun ia tidak tahu. Di luar gedung itu, bahaya sedang mendekat. Di sebuah mobil hitam yang berhenti 300 meter dari kantor polisi, 3 pria turun sambil memantau suasana. "Target ada di dalam," bisik salah satu dari mereka. "Perintah, jangan biarkan dia bicara." Seorang lainnya mengangguk. "Kalau perlu, kita masuk." Mereka mulai bergerak. Perlahan. Diam. Terlatih.
Seorang dari mereka sudah menyiapkan jammer sinyal untuk mematikan kamera luar. Saat Iris menjelaskan detail terakhir, Ade tiba-tiba merasa ada sesuatu yang janggal. Lampu luar kantor berkedip beberapa kali. Sinyal di ponselnya hilang. Ia langsung berdiri. Semua tetap di tempat. Ada yang gak beres. 2 anggota polisi yang berjaga langsung keluar gedung. Namun hanya 10 detik kemudian, "Bro!" Suara keras terdengar dari pintu depan. Ade mencabut senjata. "Bu Iris, mundur ke belakang saya." Iris menutup mulutnya, takut teriak. Pintu depan digedor sekali lagi, lebih keras. "Tok, tok, dong." Polisi jaga berteriak. "Siapa di luar?" Tidak ada jawaban. Hanya sunyi yang makin menegangkan. Kemudian, seseorang membobol kunci menggunakan alat elektronik. Ade merapat ke dinding. Semuanya siap. Pintu terbuka perlahan. Seorang pria bertopeng menyelinap masuk. Ade langsung membidik kepala. "Berhenti, polisi." Pria itu tak menjawab, langsung menyerang. Pertarungan pecah dalam hitungan detik. Adu hantam keras. Tekanan brutal di ruang sempit. Iris berteriak kecil sambil menunduk, melindungi kepala. Pria itu berhasil memukul salah satu polisi hingga jatuh, lalu melarikan diri lewat belakang. Ade mengejar. Saat mengejar pria bertopeng itu melewati gang kecil di samping gedung, Ade hampir terpeleset. Namun di ujung gang, ada seseorang berdiri menunggunya. Seseorang yang membuat napas Ade membeku. Arya. Tanpa topeng. Tanpa ragu. Tanpa rasa bersalah. "Pak Ade," ucap Arya dengan senyum tipis. "Saya kira kita cepat atau lambat akan bertemu." Ade mengangkat pistol. "Mundur. Anda sudah terlibat dalam upaya penyerangan terhadap saksi." Arya mengangkat kedua tangannya perlahan, tapi senyum di wajahnya tidak hilang. "Kau pikir kau bisa menghentikan saya?" Nadanya begitu tenang, tapi mengandung ancaman. "Kau bahkan belum tahu siapa yang melindungi saya." Ade menelan ludah. Ia bukan takut, tapi ia paham, ini bukan sekadar kasus kriminal biasa. Ini menyangkut jaringan besar. Saat Ade fokus berhadapan dengan Arya, 2 orang tak dikenal menyelinap masuk melalui pintu belakang kantor. Iris yang sedang dijaga 2 polisi tiba-tiba dipegang paksa. "Bu Iris." Polisi itu berusaha melawan, tapi salah satu pria memukulnya dengan benda keras. Iris menjerit, "Tolong, lepaskan saya." Namun mulutnya langsung ditutup. Dalam hitungan detik, ia diseret ke mobil hitam. Dan mobil itu melaju kencang, hilang dalam gelapnya malam. Ade mendengar suara mobil melaju cepat dari belakang. Ia berbalik, berlari sekuat tenaga menuju gedung. Iris. Namun yang tersisa hanya pintu belakang yang terbuka, dan 2 polisi yang terkapar. Kompol Ade memukul meja sampai tangannya berdarah. "Tidak, ini tidak boleh terjadi, tidak sekarang." Ia menatap ke arah luar dengan napas terengah. Matanya memerah, wajahnya penuh amarah. Karena Ade tahu, jika Iris hilang, itulah akhir Ammar Zoni. "Aku, UST Dery Sulaiman, sedang duduk di teras rumah setelah sholat malam ketika ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku angkat. Ustadz, ini darurat. Iris Bella diculik? Kompol Ade butuh bantuan?" Suara di seberang terputus-putus, penuh kepanikan. Aku berdiri spontan. Dadaku panas. Langkahku gemetar. Siapa yang lakukan? Semuanya mengarah ke Arya, dia bergerak cepat, Ustadz, lebih cepat dari dugaan. Aku menutup mata. Dalam hati aku hanya berkata, "Ya Allah, lindungi Ammar, lindungi perempuan itu, jangan biarkan kejahatan menang." Ketika aku berangkat malam itu, aku tidak tahu bahwa keputusan itu akan mengubah hidup semua orang. Di Nusa Kambangan, Ammar duduk memegang suratku yang baru sampai. Tangannya gemetar. Ia membuka bagian terakhir yang kutulis. "Mar, jangan takut. Semua tidak sedang menjauhimu. Justru saat ini, orang-orang yang benar-benar mencintaimu sedang berjalan menuju kebenaran. Tetap kuat. Jangan kalah oleh pikiranmu sendiri." Ammar menutup surat itu. Air matanya jatuh. Bukan 1, bukan 2, tapi banyak.
Ia menatap langit-langit kamar tahanan. Ya Allah, lindungi mereka, lindungi Ustadz Dery, lindungi Iris, walau dia sudah sakiti aku, dia tidak layak dibunuh. Suara langkah kaki penjaga mendekat. Ketukan keras. Ammar, ada kabar dari Jakarta. Penting. Ammar berdiri dengan napas terpotong. Ia tidak tahu, semua yang terjadi di luar, sedang bergerak menuju titik ledak. Iris duduk di kursi, tangan terikat, mulut dibekap kain basah. Di hadapannya, Arya berdiri dengan wajah gelap. Bukan suami yang ia kenal. Bukan pria lembut yang dulu mengajaknya membangun kehidupan baru. Ini, orang lain. Atau mungkin, pikir Iris, inilah wajah aslinya selama ini. Arya mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Kau seharusnya diam, Iris. Kau seharusnya percaya pada aku, bukan pada mereka. Iris mencoba berbicara, tapi suaranya teredam. Arya mendekat, membuka paksa penutup mulutnya. Katakan. Iris menatapnya dengan mata merah. Saya sudah diam terlalu lama, Arya. Dan saya sudah melihat sendiri, Ammar tidak pantas menerima semua ini. Tangan Arya mengepal. Jangan sebut nama dia di depan saya. Tiba-tiba pintu gudang bergetar keras. Duar. Suara pecahan. Arya menoleh cepat. Dan untuk pertama kalinya, di wajahnya muncul ketakutan. Pintu gudang jebol. Kompol Ade masuk bersama 2 tim khusus. Arya, letakkan senjatamu. Arya mengambil pisau di pinggangnya. Kalian semua terlambat. Iris berteriak, Pak Ade, jangan biarkan dia lari. Ade mengarahkan pistol. Jangan bergerak, kau dikepung. Arya tertawa. Tawa panjang. Tawa orang yang sudah kalah tapi tetap ingin menang. Kau pikir aku tidak menyiapkan jalan keluar? Tiba-tiba ia menekan tombol kecil di saku. Atap gudang terbuka. Sebuah mobil pick-up yang disamarkan berada di atasnya, siap dijadikan jalur kabur. Namun sebelum Arya bisa naik, seseorang muncul dari sisi pintu belakang gudang. Berhenti, Arya. Semua orang menoleh. Aku, UST Dery, berdiri dengan wajah lelah, bajuku penuh debu, napasku belum teratur setelah berlari masuk. Arya menatapku. Mata mereka beradu. Kau, seharusnya tidak ikut campur. Aku melangkah maju. Dengan suara rendah, tapi mengguncang ruangan. Aku ikut campur karena aku sudah melihat apa yang iblis lakukan padamu, Arya. Kau bukan lagi manusia yang dulu. Kau sedang dibakar oleh ketakutanmu sendiri. Arya tertawa sinis. Apa yang kau tahu soal aku? Cukuplah, kataku. Kau menyiksa perempuan yang harusnya kau lindungi. Kau menjebak laki-laki yang tidak pernah mengganggumu. Dan sekarang, kau mencoba melawan Tuhan. Arya mengangkat pisaunya. Kompol Ade bersiap menembak. Iris menjerit panik. Tapi aku berdiri di tengah-tengah mereka. Kalau kau ingin menyakiti seseorang, sakiti aku dulu. Arya berhenti. Tubuhnya bergetar. Wajahnya berubah. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak berniat sejam ini. Karena iblis selalu mulai dari hal kecil, kataku pelan. Dendam kecil. Iri kecil. Curiga kecil. Dan sekarang, kau hampir kehilangan semuanya. Arya menutup wajah dengan kedua tangan. Iris menangis keras. Kompol Ade menurunkan pistol perlahan. Arya akhirnya melepaskan pisau. Pisau itu jatuh. Dentang logam menggema. Dan itu menjadi akhir dari semua kegelapan yang ia bangun. Pagi itu di Nusa Kambangan, pintu besi kamar Ammar dibuka. Ammar Zoni, bersiap. Anda akan dipindah ke Jakarta untuk pemulihan kasus. Ada bukti baru, dan semuanya mengarah pada pembebasan Anda. Ammar mematung. Bukti baru? Penjaga mengangguk. Kesaksian orang yang paling Anda pikir sudah meninggalkan Anda. Ammar menahan napas. Siapa? Penjaga tersenyum. Iris Bella. Ammar menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Namun kali ini, itu bukan air mata kesakitan. Tapi kelegaan, harapan, dan rasa syukur yang selama ini ia tahan. 2 hari kemudian,
Di ruang pemulihan saksi di Jakarta, aku menunggu Ammar yang baru dipindahkan. Ketika pintu dibuka, Ammar masuk dengan wajah kurus, mata cekung, tetapi senyuman yang lama sekali tidak kulihat. "Ustadz," suaranya pecah. Aku mendekat, memeluknya erat. "Mar, semua ujianmu sebentar lagi selesai." Ammar menangis di bahuku. "Ustadz, terima kasih sudah nggak ninggalin saya." Aku mengusap kepalanya. "Allah tidak pernah meninggalkanmu, aku hanya jadi perantara kecil." Di sudut ruangan, Iris berdiri. Tubuhnya gemetar. Matanya bengkak. Ammar melihatnya. Ia tidak bicara, tidak marah, tidak menyalahkan. Hanya berkata pelan, "Terima kasih, sudah jujur." Iris terisak. "Aku minta maaf, aku benar-benar menyesal, aku." Ammar menggeleng pelan. "Allah sudah memaafkanmu. Aku juga." Iris menangis lagi, menutupi wajah. Ada yang berdiri di belakang hanya tersenyum tipis. Beberapa hari kemudian, sebelum putusan resmi pembebasan sementara, Ammar memberiku selembar surat. Ia berkata, "Ustadz, tolong bacakan ini kalau nanti saya bebas." Aku tersenyum. "Isi apa ini?" "Harapan baru, buat jalan pulang saya."